Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih tetap semangat dan masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak semuanya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang create, alter, dan drop. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang insert, kemudian update, dan delete. Nah, pastikan yang pertama adalah XAMPP dari Apache dan MySQL-nya sudah klik start. Jadi sudah berjalan. Kemudian selanjutnya kita buka CMD-nya dulu. Nah, kita masuk ke MySQL-nya seperti yang kemarin. Masukkan cd/xampp/mysql/bin. Kemudian tekan enter. Masukkan MySQL min.u root min.p, enter password, tekan enter. Kemudian show database. Enter. Nah, ini Windows-nya screen, maksudnya screen Windows-nya kira bagi menjadi 2. Nah, kalau kemarin kita sudah buat database-nya namanya toko, yang ini. Nah, jadi kita gunakan database-nya toko. Use, masukkan use spasi toko, titik koma, enter. Nah, kita cek dulu di dalam database tokonya, di sana ada tabel apa. Caranya masukkan show spasi tables, titik koma, enter. Nah, ternyata di dalam database toko itu ada tabelnya hanya barang. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan membuat 2 tabel lagi, biar tabel yang terbuat itu ada 3. Nah, kita lanjutkan untuk membuat tabel customer sama tabel penjualan. Nah, untuk struktur tabelnya seperti yang tertera di sebelah kanan. Ini. Masih ingat kan kalian bagaimana cara membuat tabelnya? Nah, kalau belum ingat, ini Bu Fira kasih contohnya lagi. Yang pertama, create spasi tabel, spasi nama tabelnya apa? Di customer, kurung buka ID underscore customer, spasi integer kurung buka 10 tutup kurung, not null, koma, enter. Nama spasi varchar kurung buka 25 kurung tutup, koma, enter. Alamat spasi varchar kurung buka 35 kurung tutup, koma, enter. Yang terakhir ada nomor telepon spasi varchar kurung buka 15 tutup kurungnya 2 kali, titik koma, enter. Wah, ternyata masih ada error. Coba kita cek near 15. Oh, ini ternyata kurang spasi. Nah, untuk mempermudahnya kita tekan panah atas di keyboard, kemudian panah bawah, biar lebih cepat. Kita nggak usah ngetik-ngetik lagi. Query OK. Nah, ada tabel barang, ada tabel customer. Yang terakhir kita buat tabel penjualan seperti ini. Caranya, masukkan create table spasi nama tabelnya penjualan, create table penjualan kurung buka ID underscore transaksi spasi integer kurung buka 10 tutup kurung, not null, primary key, koma, enter. Kemudian ID customer
ID customer spasi integer kurung buka 10 tutup kurung koma enter ID underscore barang spasi integer kurung buka 10 tutup kurung koma enter, kemudian tanggal spasi jual spasi varchar kurung buka 15 tutup kurung koma, yang terakhir jumlah spasi integer kurung buka 5 tutup kurungnya 2 kali titik koma enter. Ini sudah terbentuk 3 tabelnya. Kita coba lihat struktur tabelnya terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. DESC barang titik koma, kemudian DESC customer DESC penjualan. Nah, bisa kalian lihat di dalam ini tabel penjualan itu ada ID customer sama ID barang. Nah, ID customer ini nanti mengambilnya dari tabel customer, kemudian ID barang ini mengambilnya atau datanya sama dengan yang dimasukkan di tabel barang. Nah, ini kita buat biar bisa berrelasi dan tabelnya bisa digunakan untuk materi-materi pembelajaran selanjutnya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah tabelnya sudah terbuat, kita masukkan datanya. Kita masukkan ke tabel barang terlebih dahulu. Nah, untuk memasukkan tabel itu menggunakan insert. Nah, insert sendiri itu ada 2 cara. Yang pertama seperti ini. Insert into spasi nama tabelnya. Nama tabelnya adalah barang. Spasi values kurung buka. Nah, di tabel barang itu tadi ada apa aja? Ada ID barang. ID barangnya misalkan 101, koma. Nama barangnya apa? Nama barangnya pakai petik FlashDisk. Petik, kalau varchar itu menggunakan petik ya. Kalau angka itu nggak usah menggunakan petik, nggak masalah. FlashDisk, koma. Harganya berapa? 2.500. Mohon maaf, 25.000, koma. Stoknya berapa? Nah, stoknya itu misalkan 50. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, query oke, berhasil. Nah, insert into barang values. Nah, kalau yang kedua itu insert into barang. Nggak usah tanda values, tapi kurung buka, judul fieldnya kita tulis lagi ID underscore barang, koma, nama underscore barang, koma, harga, tutup kurung, values, kurung buka, ID barangnya berapa? Misalkan 102, koma. Nama barangnya apa? Nama barangnya misalkan monitor. Koma. Harganya 700.000. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, coba kita lihat dengan select detail from barang. Ini untuk menampilkan data, semua data yang ada di tabel barang. Select, ternyata ada select. Nah, ini ada 0. Nah, bedanya antara insert into barang value sama insert into barang, ID barang, nama barang, dan harga, kemudian values, itu adalah ketika kita menggunakan insert into barang values yang atas ini, itu berarti kita harus memasukkan data 4-nya. 4 kolom itu harus terisi semua gitu maksudnya. Tapi ketika kita bisa menggunakan insert into barang, kurung buka, ID barang, nama barang, dan harga, itu kita bisa memilih kolom yang mana aja yang mau diisi. Nah, ini tadi kan stok nggak Bu Fira masukkan di sini. Nah, itu jadi stoknya belum keisi atau 0 gitu. Jadi bedanya antara yang atas dan bawah, kalau atas itu
kita harus masukkan semuanya, harus terisi penuh, full. Kalau nggak terisi penuh, itu bisa-bisa error. Coba kita coba ya. Biar nggak ngetik-ngetik lagi, kita tombol panah lagi. Ini kita edit, misalkan 103. Di sini apa? 103 misalkan hard disk. Terus harganya 25.000. Nah, stoknya ini nggak usah Bu Vira isi. Nah, ternyata error karena kolom yang satunya, kolom stok, belum Bu Vira isi. Gitu bedanya. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan ke Bu Vira. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut, stoknya ini kita update terlebih dahulu biar stok di ID barang 102 ada isinya. Nah, cara mengupdate-nya itu masukkan update judul tabelnya atau nama tabelnya adalah barang, set apa yang akan kita update yaitu stok. Menjadi berapa? Menjadi 15. Kemudian spasi, kita kasih kondisi. Kalau nggak kita kasih kondisi, nanti bisa-bisa ID barang 101 stoknya juga berubah menjadi 15. Nah, ini untuk menspesifikasikan stok 15 itu untuk ID barang berapa. Nah, kita kasih where ID underscore barang sama dengan 102 titik koma enter. Nah, query oke. Kita cek lagi. Select titik koma enter. Nah, ternyata stoknya sudah berubah. Nah, kita lanjutkan untuk mengisi tabel barang 103, 4, 5, dan 6. Masukkan insert itu barang, kurung buka, ID barangnya 103, koma, habis, ya tanda petik. Harddisk, 25.000, 10. Enter. Oh, ada error. Oh, kurang values. Insert itu barang values. Kemudian ketik lagi 104. Kemudian keyboard. Harganya sama, stoknya enter. Kemudian insert into barang values 105, namanya Asus, harganya 3 juta, stoknya 3 juta ya maksudnya. Stoknya 20. Kemudian yang terakhir insert into barang values 106. Kemudian printer, harganya 28.000. Kita cek terlebih dahulu. Select item from. Nah, udah paham. Kita lanjutkan ke tabel customer. Ketentuannya seperti di samping. Customer. Kurung buka 111. Ketik koma, ketik alamatnya Ponorogo,
nomor teleponnya pakai petik biar angka nolnya terbaca. 0876565543 petik 70. Kemudian yang kedua 112 namanya Siti, alamatnya juga Ponorogo. Ketipu ternyata ya, nanti kita update lagi. Ponorogo 089 sama ya, dengan enter. Kita ada alamat yang tipu, kita update tadi gimana caranya update nama tabelnya, customer, set alamat sama dengan petik Ponorogo, petik dan customer, set alamat Ponorogo, where nama sama dengan ini, where-nya terserah kalian ya pakai yang. Nah, kita coba lagi bintang. Nah, sudah ke-update. Nah, untuk tabel penjualan ini bisa kalian sesuaikan seperti yang di samping ya, bisa kalian lanjutkan sendiri. Nah, yang terakhir kita akan belajar delete. Nah, apa yang akan kita delete? Misalkan data customer dari 115. Caranya delete from customer where nama sama dengan Doni titik koma enter. Nah, query oke. Kita cek lagi, select bintang from customer titik koma enter. Nah, ternyata yang awalnya Doni ada. Nah, setelah kita delete sudah berhasil, nama Doni hilang. Nah, nanti bisa kalian isikan lagi ya, ini cuma buat pengetahuan kalian aja. Nanti datanya sesuaikan dengan yang di sini. Di sebelah kanan punya Bu Fira, tabel penjualan. Nanti kalian lanjutkan sendiri. Kemudian di tabel customer tambahkan lagi ID customer 115 dengan ketentuan seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti misalkan ada yang belum paham atau yang masih bingung bisa ditanyakan lewat Bu Fira ataupun bisa melalui kolom komentar. Terima kasih. Bu Fira akhiri. Sebelum Bu Fira akhiri, silahkan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Bu Fira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.